Tarian akan menemukan bentuk seninya apabila pengalaman batin penciptanya atau penata tari maupun penari dapat menyatu dengan pengalaman lahirnya. Begitu juga dengan tarian jonggan yang memiliki daya tariknya sendiri. Nama tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat ini diambil dari bahasa Dayak yang mengartikan jonggan adalah menari atau joget. Jonggan ini salah satu kesenian tradisional kelompok suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Jadi jonggan ini karena dia sebagai salah satu kesenian tradisional, muatannya lebih banyak kepada cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari orang Dayak Kanayat. Nah, jadi di jonggan ini tidak banyak sebetulnya yang begitu penting bagi kehidupan yang lain, tapi syarat dengan ritus. Jadi di jonggan ini sebetulnya bukan hanya terkait dengan kesenian, tapi juga ritus, ada religi di situ. Tidak banyak lagi kelompok masyarakat yang mengembangkan tradisi ini. Kalau di Kalimantan Barat tidak lebih dari 20 kelompok. Dan itu sebarannya ada di Kabupaten Landak, di Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Bengkayang. Di jonggan itu orang wajib, misalnya ketika para penari, mereka wajib dengan pakaian tradisinya. Tarian ini biasanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat seperti bayar niat, naik dango, hajatan sunat atau babalak, acara perkawinan, festival, dan acara penyambutan tamu penting. Awalnya sebetulnya jonggan ini tujuannya untuk mengiringi atau musik pengiring ketika dilakukan upacara. Jadi ada upacara orang naik dango, upacara penghormatan kepada padi, menghormati padi, atau ada upacara-upacara lain yang terkait dengan itu. Kemudian supaya lebih meriah, kemudian masyarakat mengundang jonggan, sehingga semua orang bisa bergembira dan seterusnya. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya akhirnya hampir setiap upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak kemudian diiringi dengan jonggan. Gerakan tari jonggan ini disajikan dari awal hingga akhir merupakan gerak yang telah terpola secara alami, bersumber pada imitasi gerakan silat yang terdiri dari gerakan menangkis lawan, gerakan menghela, gerakan maju mundur, gerakan berkeliling, dan gerakan badan berputar ke kiri atau ke kanan. Dasar gerak tari jonggan ini adalah gerakan silat yang digunakan untuk melindungi diri dari lawan penari yang ingin menyentuh anggota tubuh si penari. Namun hal ini tidak pernah terjadi, sebab dalam gerak tari jonggan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, di mana antara penonton yang menari dengan penari jonggan saling menghormati dan selalu menjaga sikap sopan santun. Ya, sebetulnya tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan bagi masyarakat umum untuk menonton pertunjukan jonggan. Tidak ada larangan, sangat disukai malah kalau ada masyarakat umum yang ingin di jonggan tampil. Dan di kampung-kampung juga ketika ada pertunjukan bukan hanya Dayak,
yang menari, yang menyanyi jonggan itu bukan hanya Dayak. Orang Melayu lebih banyak. Karena ada tradisi-tradisi di jonggan itu, misalnya orang menyanyikan atau menarikan tari-tari yang kemudian menurut mereka cocok dengan dia. Nah, jadi di jonggan itu misalnya ada pantun. Nah, tradisi pantun ini kan ada dengan orang Melayu, ada dengan orang Dayak. Jadi di jonggan itu ada lagu-lagu pantun. Dan itu sambil menari. Nah, itu seni tradisi jonggan yang menurut kami pantas dan layaklah ditunjukkan kepada masyarakat luas supaya masyarakat luas ini paham, kemudian akhirnya mencintai tradisi ini dan setelah mencintai akhirnya mereka mau sama-sama melestarikan. Karena menurut kami tradisi-tradisi model jonggan ini adalah tradisi yang patut kita kembangkan di Kalimantan Barat di tengah keberagaman kita yang ada. Karena yang bisa mempersatukan masyarakat yang beragam itu adalah seni-seni musik seperti jonggan. Intinya semua dari hati. Satu, yang kedua hobi. Maka tadi saya di awal katakan bahwa kegiatan jonggan ini dan kegiatan budaya yang lainnya mengenal ini dari kelas 6 SD. Sehingga jonggan ini sudah menjadi satu kesatuan, sudah menjiwa ke dalam tubuh saya. Jadi setiap kegiatan jonggan dimanapun kegiatan jonggan, selagi ada waktu dan selagi saya ada, saya selalu ikut kegiatan tersebut. Saya datang di sini karena pas kebetulan acara gawai. Jadi ini kan acara gawai ini benar-benar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Dayak khususnya ya. Jadi saya juga ikut meramaikan datang di sini. Tadi pas di atas panggung itu saya kebetulan dari pertama baru datang di sini kan. Jadi saya langsung naik panggung diajak sama teman-teman. Udah lama rasanya nggak tampil di panggung, jadi rasanya itu agak grogi sih sebenarnya. Tapi karena ini di sini ini udah acara gawai, memang acara seperti ini ya, jadi biasa aja. Silakan mencoba jonggan, pasti seru banget. Dalam pertunjukan tari jonggan terdapat 3 babak yang membedakan setiap ragam geraknya. Untuk babak pertama dimulai dengan lembut, mengikuti alunan tempo lagu yang sudah menjadi lagu wajib di setiap penampilan, yaitu lagu Dara Anden. Gerak tersebut pelan mengikuti irama musik. Dalam babak ini, gerakan tari jonggan digunakan untuk menyambut tamu yang datang. Babak kedua, tempo musik atau lagu mulai naik. Biasanya pada babak kedua ini, para penari jonggan atau yang biasa disebut anak jonggan menari bersama tamu atau para penonton. Para penonton dapat menari dengan penari jonggan dengan syarat harus membeli tiket atau karcis yang disediakan oleh penyelenggara. Pada babak ini, gerak tari jonggannya mengikuti irama musik atau lagu dengan tempo sedikit lebih cepat dibandingkan tempo lagu di babak pertama. Babak terakhir atau babak ketiga, gerak tari kembali seperti tempo musik atau lagu pada babak pertama.
dengan gerak tari perlahan turun mengikuti irama musik atau lagu yang menutup pertunjukan tari jonggan tersebut. Sebetulnya kalau musik yang ditampilkan jonggan itu kesannya lebih mistis ya. Musik yang ditampilkan jonggan lebih mistis. Kalau kemudian kita lihat tradisi di Jawa, sama dengan musik orang Sunda itu ronggeng kah namanya? Orang menari kemudian kesurupan dan seterusnya. Dan bukan hanya orang pemain, masyarakat yang menonton juga bisa mengalami itu kesulitan, dan makanya tradisi ini tidak begitu kuat berkembang di masyarakat di kawasan pedalaman ya karena itu tadi. Tapi kalau kemudian menurut kepercayaan masyarakat Dayak itu adatnya lengkap ketika mengawali permainan jonggan, perihal-perihal kesurupan, perihal-perihal yang itu bisa mereka atasi. Yang menarik sisinya di situ, lebih ke mistis. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas. Sentuhan emosional juga kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan emosi antar personal. Sebagai tari pergaulan masyarakat suku Dayak Kanayan, tarian ini benar-benar menceritakan sukacita dan kebahagiaan dalam pergaulan muda-mudi suku Dayak Kanayan. Iya, sebetulnya pesannya lebih karena ini terkait dengan sistem religi ya, religi tradisional Dayak. Pesan yang dapat kita ambil dari jonggan adalah bagaimana manusia Dayak itu mengucapkan syukur kepada pamajubatanya, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat pertolongan dan seterusnya dengan memperagakan seni gitu. Mereka menari, menyanyi, bergembira ria dan seterusnya. Jadi sebetulnya lebih pada ungkapan syukur. Demikian juga ada juga makna lain menyatakan kegembiraan ketika mereka mendapatkan satu rezeki atau apa misalnya. Kemudian ada juga makna lainnya tentang relasi antar manusia, antar laki-laki, antar perempuan. Maka di lagu-lagu di jonggan itu ada lagu-lagu tentang percintaan, kemudian ada lagu-lagu yang tentang bersyukur kepada Tuhan, ada juga lagu-lagu yang memohon bantuan kepada Tuhan, kepada penguasa alam semesta dan seterusnya. Jadi cukup banyak sebetulnya. Tradisi orang Dayak sih biasa tuh kalau di pesta-pesta orang nikah tuh biasa ada kayak ngadakan jonggan, pasar malam jonggan gitu kan. Jadi ya sering sih kayak di kampung-kampung kan sering ada acara kayak gitu. Senang sih karena kan diri saya itu memang hobi nari ya. Terus disuruh tampil nyanyi kayak nari Dayak gitu kan suka gitu. Memang hobi diri menari karena diajak nari jonggan di atas, jadi ya saya mau gitu. Jadi udah terbiasa dengan musik, alat musik ini.
Menurut cerita masyarakat, tari jonggan mulai ada ketika beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengar suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar dan akhirnya berkembang hingga saat ini. Tari jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang dalam tarian ini, para penari mengajak penonton untuk menari. Nah, jonggan ini berkembang kira-kira abad ke-9 Masehi pada masa satu tempat di Kabupaten Sambas yang namanya Binua Bantanan. Binua Bantanan ini di kaki Gunung Senuju sekarang, di Kabupaten Sambas di Kecamatan Sejangkung. Nah, ini seni musik yang asli dari Kalimantan Barat, kemudian mendapat sentuhan ketika abad 13, ketika pada abad ke-13 pengaruh dari kerajaan Majapahit masuk di Kalimantan, sehingga kemudian dari Majapahit memperkenalkan budaya alat-alat musik gamelan. Nah, sehingga sebetulnya jonggan yang ada sekarang ini adalah perpaduan antara budaya Dayak dengan budaya Majapahit. Ini yang kemudian menarik dan seni ini terus hidup di tengah-tengah masyarakat, meskipun kemudian para peminatnya makin berkurang dari waktu ke waktu. Sebelum tari jonggan dipentaskan, akan dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut diberi nama nyangahan, yang berarti berdoa. Ritual ini dilakukan untuk meminta izin atau meminta perlindungan kepada Tuhan agar pertunjukan berjalan lancar. Kemudian, untuk acara pementasan akan diawali dengan penyampaian doa hajat oleh pemimpin upacara di depan sesaji yang telah disiapkan, atau upacara ini sering disebut dengan Bapamang. Lalu para penari akan duduk bersimpuh mengelilingi orang yang membacakan doa keselamatan dan tolak bala. Setelah pembacaan doa selesai, beberapa butir beras akan dilemparkan kepada para penari jonggan dan memakan beberapa butir beras tersebut. Tujuan ritual ini tak lain agar mereka terhindar dari gangguan makhluk halus. Setelah ritual selesai, tarian jonggan dapat dipentaskan. Sebelum memulai prosesi jonggan, harus dilaksanakan satu ritus yang namanya nyangahat. Ada ritus nyangahat. Di ritus nyangahat ini orang yang menyelenggarakan seni jonggan ini meminta izin, meminta restu kepada Pamajubata, kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga, untuk melindungi bukan hanya pemain musiknya, para penarinya, kemudian para penyanyi jonggan, tapi juga para penonton. Karena lagu-lagu yang ditampilkan di jonggan itu lagu-lagu mistis, Pak. Jadi lebih lagu-lagu mistis, dan itu sangat padat dengan muatan-muatan tradisi religi. Tari jonggan juga diiringi oleh musik tradisional
yang terdiri dari gendang, gamelan, dan suling bambu. Lagu yang mengiringi tarian ini merupakan lagu-lagu yang menggambarkan sukacita bagi masyarakat Dayak, terutama adalah masyarakat Dayak Kanayan. Di Jonggan itu ada alat musik yang namanya dau, itu gong kecil. Kemudian ada gong sendiri yang agak besar. Kemudian ada suling. Kemudian ada satu namanya alat yang kadang-kadang mereka gunakan atau kadang-kadang tidak. Jadi sebagai pelengkap saja yang terbuat dari kayu gitu. Jadi tidak banyak alat musik di Jonggan ini, ada kisaran 4 sampai 5 saja. Jadi yang masih ada, yang tradisional Dayak masih ada, yang dengan menggunakan bambu. Ada juga yang menggunakan gendang, semacam gendang. Jadi penabuh-penabuhnya tidak banyak yang terkait Jonggan. Alat musiknya tidak banyak. Pada dasarnya, lagu pada tarian ini berbentuk pantun. Salah satu keunikan pada tarian ini adalah selain mengajak para penonton untuk menari, penonton yang ikut menari juga akan ikut berbalas pantun. Namun pantun tersebut haruslah sesuai dengan tema yang disampaikan, sehingga tarian ini merupakan tarian yang interaktif dan juga komunikatif. Lagu-lagu Jonggan itu tidak asal. Dia sudah ada, kalau tidak salah tidak lebih dari 12 lagu. Itu lagu wajib di Jonggan. Dan di Jonggan itu tidak boleh kemudian kita ada lagu yang modern sekarang, kemudian kita nyanyikan dalam tradisi Jonggan. Itu bisa kena hukum adat kita. Tarian Jonggan menjadi aset kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan merupakan identitas bangsa Indonesia yang terkenal dengan beragam tradisi dan budayanya. Satu dasar kenapa kemudian Jonggan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Kalimantan Barat. Satu, Jonggan ini tidak terdapat di semua daerah. Ya, tadi saya sebutkan ada berapa kabupaten. Yang kedua, Jonggan ini masih hidup. Di tiap kampung orang biasa dengan Jonggan, dan ini sudah turun-temurun, sudah ya kita tidak tahu pasti sejarah, tapi sudah turun-temurun. Yang ketiga, Jonggan ini sudah semacam tradisi. Sudah semacam tradisi, jadi kalau setiap orang mengadakan acara pernikahan, atau acara syukuran, atau upacara-upacara adat seperti ini, orang mengundang Jonggan untuk menghibur. Dan yang keempat, Jonggan ini unik karena menyangkut banyak hal. Bukan saja terkait dengan musiknya, tapi juga alat musik, tapi juga jenis-jenis musiknya, jenis-jenis lagunya yang tidak bertambah, tidak berkurang. Lagunya itu-itu saja. Kemudian dari pakaiannya, dari pakaian yang mereka gunakan, kemudian dari religinya. Jadi tidak sembarangan orang misalnya ketika memanggil Jonggan, maka harus ada ritus nyangahat seperti tadi. Harus motong ayam dulu di situ, berdoa dulu menurut kepercayaan, kemudian pasang ini, pasang ini, pasang ini. Menariknya di situ. Ya, kalau sekarang sebetulnya para pemain cukup banyak, hanya rata-rata orang tua. Kesenian ini tidak banyak diminati oleh anak-anak muda. Jadi anak-anak muda tidak banyak meminati kesenian ini, ya karena bisa jadi karena ada anggapan dari mereka, oh ini terlalu monoton lah, ini terlalu kuno lah, dan seterusnya lah. Maklumlah kita dengan perkembangan dunia. Tapi sebetulnya kalau kita nikmati, kita melihat langsung, menikmati, oh ini ternyata luar biasa sebetulnya.
Marilah kita sebagai generasi saat ini untuk ikut mempelajari dan mencari tahu tentang kekayaan budaya negeri kita. Salah satunya tari Jonggan dari Kalimantan Barat. Dengan begitu, kita dapat meneruskan pengetahuan budaya kita kepada generasi masa depan dan budaya Indonesia akan tetap terus ada dan terdengar namanya selama-lamanya.